الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, Bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah. Bab mengajak umat menuju kepada persaksian la ilaha illallah, persaksian kalimat tauhid, dan mengamalkan inti dan ajaran tauhid tersebut. Beliau menyebutkan bab ini rahimahullah untuk memberikan tanbih kepada seorang muslim bahwa di saat mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka bisa berjalan di atas tauhid dan memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan sebenar-benar pemahaman dan menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah mereka mengetahui bahwa tatkala mereka diberikan hidayah tersebut, maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim tersebut hanya mencukupkan diri. Setelah dia mendapatkan hidayah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak mendakwahkan kepada yang lain, tapi dia mencukupkan untuk dirinya sendiri. Ini tidak pantas. Akan tetapi kewajiban seorang muslim yang telah mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, untuk mengajak yang lainnya berdakwah ila Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan memberikan dorongan kepada mereka untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan peringatan kepada mereka dari bahayanya menyimpang dari tauhid dan bahayanya kesyirikan yang akan menyebabkan batalnya amalan-amalan mereka. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapakah yang paling baik perbuatannya, siapakah yang paling baik perkataannya dari orang-orang yang menyeru, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian beramal dengan amalan yang saleh, dan menyatakan bahwa sesungguhnya aku termasuk dari kalangan kaum muslimin. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala
ketika beliau menjelaskan makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Siapakah yang paling baik perbuatannya, perkataannya dari orang yang berdakwah ila Allah, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal yang saleh dan menyatakan bahwa aku tergolong dari kalangan kaum muslimin. Lalu beliau mengatakan, hadza habibullah, hadza waliullah, hadza safatullah, hadza khiratullah, hadza ahabbu ahli al-ardi ila Allah, ajaba Allah fi da'watihi wa da'a an-nasa ila ma ajaba Allah fihi min da'watihi wa 'amila salihan fi ijabatihi innani minal muslimin hadza khalifatullah. Kata beliau, ini adalah Habibullah, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kejujuran dan mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah waliullah, ini adalah pilihan Allah. Ini adalah orang yang paling dicintai dari penduduk bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doanya. Dan dia mengajak kepada manusia kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala terima dari ajakannya. Dan dia beramal saleh dan menyatakan sesungguhnya aku termasuk dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Fad'awatu ila Allah merupakan tugas yang diemban oleh seorang muslim yang menjadi penerus dakwah para nabi dan rasul. Mereka lah yang akan mengajak kepada umat, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala umat ini, agar kemudian mereka berada di atas jalan al-haq dan mereka senantiasa istiqamah dan sabat di atasnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok yang mengajak kepada al-ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Na'am. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan kepada kita tentang metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kaum muslimin menjadikan ayat ini sebagai mizan, sebagai tolak ukur dalam menentukan mana dakwah yang hak, mana dakwah yang batil. Barang siapa yang ingin mencontoh dan melihat bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka membaca ayat ini. Barang siapa yang hendak melihat
dakwahnya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka membaca ayat Allah Azza wa Jalla ini. Allah menerangkan dan memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah mengatakan qul, katakanlah, yaitu katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepada umat ini, jelaskan kepada umat ini bagaimana metode dakwahmu. Hadhihi, ini, yaitu dakwah yang aku mengajak kepadanya, metode dan manhaj, tariqah yang aku berada di atasnya, dari ajakan kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala, dan memerintahkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa taat hanya kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Inilah dakwah. Hadhihi, perkara-perkara ini, dari tauhid dan perintah untuk taat kepada Allah, sabili, ini adalah jalanku, ini adalah metodeku, ini adalah caraku di dalam berdakwah, ini adalah keyakinanku. Katakan kepada manusia. Dan barang siapa yang tidak berada di atas perkara-perkara ini, falaisu ala sabili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya terdapat bagi mereka yang mengikuti sabilur Rasulillah, yang mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdakwah tidak mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah mereka adalah dakwatun batilah, dakwah yang menyimpang, dakwah yang sesat. Sebab kebenaran hanyalah ada dari apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau pun menjelaskan bagaimana cara beliau berdakwah. Ad'u ilallah, aku mengajak, menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin, di atas basirah. Makna al-basirah telah ditafsirkan oleh Imamul Mufassirin wa habrul ummah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa yang dimaksud dengan basirah di sini adalah ilmu yang hak. Ilmu apabila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah al-ilmu syar'i, tidak ada yang lain. Maka yang dimaksud dengan basirah di sini adalah ilmu kitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas basirah, dakwah yang dibangun di atas ilmu, dakwah yang dibangun di atas al-haq. Ana wa man ittaba'ani, aku berada di atasnya, senantiasa menyeru kepadanya.
Wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengikutiku. Siapa saja yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ciri dakwah mereka adalah dakwah ilallahi ala basirah. Berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini kita mendapatkan berbagai macam fawaid dari satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tariqah dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya berdakwah. Sebab hanya tariqah tersebutlah yang benar. Tidak ada tariqah yang benar, tidak ada cara yang benar kecuali cara yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menyelisihi cara Rasulullah, maka mereka berada di pinggir jurang kesesatan. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim selalu memberikan peringatan dari bahayanya menyimpang dari tariqahnya, dari caranya, dari metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah dan perkara Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah, ataukah mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim terhadap apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mencari jalan yang lain dan tidak mendapatkan pada diri-diri mereka perasaan sempit untuk menjadikan hukum Rasul sebagai hukum yang telah ditetapkan di antara mereka, dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Setiap umatku dipastikan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang masuk ke dalam surga. Barang siapa yang mengikuti jalanku, maka dialah yang masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat, menyimpang dari Rasulullah, menyelisihi tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini terdapat tanbih bahwa hendaklah seseorang berdakwah memperhatikan skala prioritas di dalam berdakwah tersebut. Al-aulawiyatu fi dakwah. Mana yang lebih diutamakan di dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam ayat ini, wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidaklah tergolong ke dalam orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa mengajak kepada tauhid. Dan ini merupakan inti dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan inti dari seluruh ajaran para nabi dan rasul. Setiap mereka yang diutus oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala mereka senantiasa menyeru umatnya untuk kembali ke jalan Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhi segala sesembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini terdapat tanbih, peringatan agar kemudian kita harus ikhlas di dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, di saat kita mengemban amanah ini, kita harus meyakini bahwa yang menjalankan dakwah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan dakwah ini, ikhwani fiddin, azakumullah, bukanlah disebabkan karena banyaknya ilmu yang kita miliki, dan bukan disebabkan karena pandainya kita berpidato, bukan disebabkan karena banyaknya jumlah dan mayoritasnya kita, bukan disebabkan karena keberanian yang ada pada diri kita. Akan tetapi dakwah ini, ad-da'watu ilallah, yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memelihara agama ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mati? Apakah kita istiqamah? Ataukah kita menyimpang, waliyadu billah? Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah dimudaratkan dakwahnya dengan menyimpangnya si fulan, dan sesatnya si allan, dan jauhnya si fulan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa sama sekali, ikhwani fiddin, azakumullah, bahwa tatkala kita membantu dan tatkala kita memberikan pelayanan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita amalkan. Sama sekali tidak. Apakah kita beriman, apakah kita kafir, tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi kerajaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah sungguh sangat sempurna, tidak bertambah dengan keimanannya dan bertambahnya imannya manusia, dan tidak pula berkurang dengan kemaksiatan mereka dan sesatnya mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita meyakini, ikhwani fiddin, azakumullah, bahwa sesungguhnya agama ini milik Allah, maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian kita diberikan istiqamah, diberikan keteguhan, agar senantiasa berada di atas jalan Allah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengikhlaskan niat kita di saat kita berdakwah, di saat kita mengajak seseorang untuk kembali ke dalam Islam yang benar, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita meyakini bahwa sesungguhnya apa yang kita amalkan ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Maka oleh karena itu, kita ikhlaskan niat kita, dan kita jadikan amalan kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mayoritas dari kalangan manusia, tatkala mereka mengajak kepada al-haq, mereka tidak sekedar mengajak kepada al-haq tersebut, akan tetapi mereka intifa', mengambil manfaat waliyadu billah dari ajakan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang secara zahir berdakwah dan mengajak manusia menuju jalan Allah, akan tetapi pada hakikatnya mereka mengajak kepada diri mereka sendiri, dan mereka mengajak untuk memperbanyak pengikutnya, memperkuat kekuatannya, dan mereka ini tidak akan lama dakwah mereka akan hancur dan akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberikan hukuman kepada mereka. Dan barang siapa yang ikhlas di dalam dakwah, maka akan terlihat azar, akan terlihat demikian banyak keberhasilan mereka. Apakah tatkala mereka masih hidup, ataukah mereka telah mati,
mereka akan tetap merasakan keberhasilan tersebut dan dirasakan pula oleh umat ini. Lihatlah bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, di mana mereka berdakwah dan mereka mengajak kepada jalan Allah dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana keadaan para a'immatul Islam, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Malik ibn Anas, dan demikian pula para du'a, para ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Al-Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dan para ulama yang lainnya. Kita melihat di saat mereka berdakwah dan mereka ikhlas di dalam menjalankan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala ini, wala nuzakki 'ala Allahi ahadan, kita melihat pengaruh dari dakwah mereka. Keberhasilan dari dakwah mereka terasakan baik di saat mereka masih hidup, dan demikian pula tatkala mereka telah meninggal. Mereka senantiasa mendapatkan amal jariyah dari manfaat ilmu mereka yang mereka sebarkan kepada umat ini. Sampai sekarang kita masih merasakan dakwah-dakwah mereka. Di saat kita hendak membahas ilmu, kita senantiasa menyebut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menukil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq. Di saat kita meriwayatkan hadis beliau, kita memberikan doa radhiyallahu taala an. Demikian pula Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat yang lainnya. Demikian pula dakwah-dakwah para ulama. Naam, yang mereka berhasil di dalam dakwah mereka. Sampai sekarang kita masih merasakan manfaat dari ilmu mereka dan keberhasilan mereka di dalam dakwah ini. Dari sini ikhwani fiddin azzakumullah, kita harus meyakini bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang ikhlas di dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah dan jauh dari tendensi dunia, jauh dari kehidupan dunia dan mengharapkan kehidupan dunia, maka mereka itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dakwahnya, dan mereka itulah yang akan berhasil dakwahnya baik di saat mereka hidup maupun di saat mereka meninggal. Maka umat ini akan selalu merasakan manfaat dari dakwah-dakwah mereka. Kita melihat pula bagaimana athar yang telah disebarkan dari manfaat dakwah dan manfaat ilmu yang dimiliki oleh para ulama di zaman ini. Al-Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Al-Syekh Abdul Aziz ibn Baz, Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala. Kita sangat merasakan pengaruh dari dakwah mereka. Kita sangat intifa, mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Walaupun mereka telah meninggal, walaupun mereka telah berpisah, dan kita terpisahkan dengan dunia tersebut, akan tetapi mereka memberikan pada kita berupa warisan ilmu yang mana kita bisa memanfaatkannya setiap waktu. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah, tidaklah mereka diangkat oleh Allah derajatnya melainkan disebabkan karena keikhlasan mereka di dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat ini terdapat tanbih bahwa ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim yang hendak mendakwahkan agama ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan umat ini, agar kemudian hendaklah mereka mendakwahkannya dengan ilmu. Barang siapa yang tidak berada di atas ilmu dalam berdakwah, maka berarti mereka tidak mencontoh dan bukan termasuk di dalam orang-orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Oleh karena itu merupakan ciri khas dakwah ahli sunnah, dakwah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah mengajarkan umat ini kecuali yang mereka ketahui dari ilmu.
Mereka tidak mendidik umat ini kecuali dengan ilmu. Sebab Alkitab wa Sunnah, kedua-duanya telah terpelihara dari kesesatan, terpelihara dari penyimpangan. Sebab Al-Haq hanya terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. La yatajazza wa la yata'addad. Kebenaran itu tidak berbilang. Dan kebenaran itu tidak terbagi-bagi. Apa-apa yang datang dari selain Al-Quran wa Sunnah fal batil, maka itu dipastikan berada di atas kebatilan. Yang maksum, yang terpelihara dari kesalahan, hanyalah al-haq tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengikuti, ikutilah al-haq. Barang siapa yang ingin berjalan, berjalanlah di atas kebenaran Alkitab wa Sunnah. Jangan berjalan di atas orang-orang yang mereka tidak terselamat dari yang namanya kesalahan dan yang namanya penyimpangan. Oleh karena itu dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah merupakan dakwah yang terpelihara dari kesalahan. Dakwah yang terpelihara dari kesesatan. Disebabkan karena imam mereka adalah merupakan imam yang maksum. Yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentangnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh tauladan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengucapkan sesuatu, melainkan itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sifat-sifat ini diberikan kepada imamnya Ahlus Sunnah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di kalangan umat ini, dari manusia ini, tidak ada yang patut untuk diikuti secara mutlak, untuk dijadikan sebagai panutan secara mutlak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh beliau. Dan kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun yang lainnya dari da'awat, dari manhaj-manhaj dan metode-metode dakwah mereka, yang mereka senantiasa menjadikan akdul wala wal bara di atas pemimpinnya, di atas partainya, di atas kelompoknya. Barang siapa yang berada di atas kelompoknya, maka bersama mereka dan bersikap loyal dengan mereka walaupun mereka berada di atas penyimpangan yang nyata. Barang siapa yang loyal kepada imamnya, kepada pemimpin mereka, yang senang pada pemimpin mereka, maka pun mereka mencintainya walaupun mereka termasuk orang-orang yang paling sesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini, ikhwani fiddin azakumullah, kita bisa membedakan antara dakwah ahli sunnati wal jamaah dengan dakwah al-firaq. Dakwah kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka, tujuan mereka adalah untuk mencari pengikut. Tujuan mereka adalah untuk semakin memperkokoh partai mereka, ataukah memperkokoh kelompok mereka. Sehingga siapa yang tidak berada di atas kelompoknya, mereka jauhi, mereka tahdzir, dan mereka bersikap bara, antipati terhadap siapa-siapa yang tidak berada di atas kelompoknya. Adapun ahlul haq yang menjadi mizan dan timbangan al-wala dan al-bara'nya mereka, bersikap loyalnya atau bersikap antipatinya mereka adalah al-haq, Al-Quran wa Sunnah. Siapa yang menyimpang dari al-haq dan kemudian kita melihat berdasarkan kacamata Al-Quran wa Sunnah, lalu kemudian kita menyikapi mereka berdasarkan perkara-perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini ya kawan yang kita bacakan dari kitab ini.